Oke, sekarang kita main di grafik ya. Jadi kita masuk ke biologinya dulu deh. Gimana kalau kita misalkan mau tidur itu kita butuh yang namanya hormon melatonin. Nah, melatonin itu biasa disebut dengan sleep hormone gitu. Jadi semakin banyak ada hormon melatoninnya, semakin cepat kita bisa tidur gitu. Nah, jadi dia setiap hari itu naik turun gitu apa namanya kadar melatoninnya. Jadi waktu siang dia akan sedikit dan malam hari dia akan meningkat gitu. Nah, syaratnya untuk punya apa namanya menciptakan melatonin itu adalah kita harus ada di ruangan yang redup gitu, seperti malam hari karena dia sensitif dengan cahaya gitu loh. Oke, itu dulu ya. Jadi kita butuh melatonin dan kita butuh area yang redup. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke grafiknya nih. Nah, di sini ada dua grafik XY ya. Jadi yang pertama itu grafik illuminance ini adalah apa namanya jumlah cahaya yang jatuh pada suatu benda gitu. Jadi ya anggaplah semakin ke atas dia semakin terang, semakin ke bawah dia semakin redup gitu ya. Oke, terus grafik yang kedua adalah variabel yang kedua maksudnya. Ini adalah color temperature gitu. Jadi satuannya itu Kelvin, K. Jadi semakin rendah dia Kelvinnya itu dia akan semakin merah gitu. Dan semakin tinggi dia akan semakin membiru gitu. Oke. Jadi kalau perumpamaannya ya cahaya matahari nih. Cahaya matahari itu kan terang. Terang berarti di daerah sini dong. Dan dia warnanya agak putih kebiruan, berarti di daerah sini dong. Nah, di sini nih si cahaya matahari itu letaknya di sini gitu. Terang dan warnanya biru gitu. Oke. Dan kalau kita ada lagi sumber cahaya itu api kan. Nah, kalau api itu kan dia redup. Redup. Kalau ini terang, ini redup dong. Nah, dia redup nih daerah sini. Dan dia warnanya kemerahan kan. Berarti di sekitar sini lah. Nah, dia tuh posisinya sini. Jadi api itu daerahnya sini merah, merah dan redup. Sedangkan cahaya matahari itu di sini terang dan berwarna biru gitu ya. Oke, kebayang ya. Nah, eh jadi dua dua variabel ini yang mempengaruhi apa namanya kualitas tidur kita gitu, yang ada hubungannya sama pencahayaan gitu ya, yang ada hubungannya dengan melatonin juga. Oke, jadi sekarang biasanya kan lampu di rumah kita itu kan warnanya agak kebiruan gitu ya, agak kebiruan gitu, terus agak terang juga. Nah, kita anggaplah itu di 5000 Kelvin nih di sini. Dia itu 5000 Kelvin. Mungkin bisa dilihat di kotak bohlamnya, dia sekitar 5000 Kelvin lah. 5000 atau 6000 lah ya. Kita anggap 5000 aja dulu. Dia di 5000 Kelvin. Set. Nah, sedangkan eh biasanya pada malam hari itu bohlam yang kita gunakan itu kan sekitar 12 watt, 19 watt gitu ya. Nah, itu bisa mencapai sekitar kira-kira di sinilah 300-an Kelvin gitu. Sorry, 300-an lux di sini gitu. Nah, jadi malam hari tuh kira-kira kita tuh ada di sini pencahayaannya. Nah, sedangkan melatonin ini kita butuh cahaya yang redup kan. Nah, ini tuh belum cukup redup gitu karena ini masih pencahayaan standar pada ruangan gitu kan. Karena apa namanya? Teorinya kan pada ruangan apa ya, teorinya itu kan kalau kita pencahayaan pada ruangan itu kita ingin memanipulasi atau menduplikasi cahaya siang hari ke dalam ruangan gitu kan. Makanya dia dianggapnya ya terang gitu. Oke. Berarti untuk meningkatkan hormon melatonin ini kita butuh yang redup dong ya. Jadi ini kita turunin nih. Kita turunin karena misalkan kita punya bohlam yang sama 5000 Kelvin, tapi kita mau meningkatkan hormon melatonin nih. Ya udah kita turunin aja ininya. Apa namanya? Cahayanya gitu. Mungkin sekitar sinilah. Gitu ya. Sekarang kita mungkin dengan menurunkan tingkat pencahayaannya kita punya illuminance yang lebih kecil kan. Jadi lebih lebih apa? Lebih gelap gitu. Nah, di sini nih. Oke. Nah,
apabila kita sudah punya titik pencahayaan di sini tuh sebenarnya hormon melatonin juga udah meningkat dan kita bisa tidur gitu. Nah, tapi apakah tidur kita itu nyaman? Nah, itu belum tentu juga karena kita punya ada curve lain lagi nih. Namanya Kirchhoff curve. Ini di sini nih curve-nya. Set 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 set. Nah, oke. Jadi Kirchhoff curve ini adalah itu mengindikasikan sebuah area antara illuminance atau terangnya ruangan itu dengan color temperature yang dianggap akan nyaman bila diaplikasikan di sebuah ruang gitu. Jadi kalau kita mengaplikasikan area ini nih di sebuah ruangan, itu akan dianggap nyaman oleh mata kita, mata manusia gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah punya nih titik pencahayaan di sini. Tadi redup, melatonin terangkat, ya benar. Tapi apakah nyaman? Kan enggak. Kenapa enggak? Karena dia ada di luar kurva nih. Di luar area yang dianggap nyaman oleh observer atau mata kita gitu. Nah, gimana caranya membuat si lampu yang redup ini nyaman gitu? Ya, salah satu caranya adalah kita geser aja ke sini nih. Set. Jadi di area yang nyaman, ya area di sini. Nah, berarti kira-kira kita butuh area ini supaya kita bisa tidur dengan katakan melatonin naik dan nyaman juga gitu. Kita tarik garisnya. Set. Set set. Nah, di area inilah kita tidurnya akan nyaman gitu. Jadi pencahayaannya tidak terang antara 100 lux sampai 10 lux nih di sini ya. Dan warnanya enggak biru gitu. Antara 2000 Kelvin dan ya sampai 3000 Kelvin lah gitu. Oke. Nah, itulah kenapa mas-mas tadi itu dia mengubah warna cahayanya dari biru ke agak orange merah itu dan menurunkan intensitas cahayanya. Jadi agak redup gitu karena ya berdasarkan teori ini. Jadi kita akan tidurnya akan nyaman dan melatonin akan terangkat sehingga kita bisa tidur lebih cepat gitu. Oke. Dan ada sebenarnya yang lebih gampang teorinya itu ada research lain yang bilang kalau warna biru itu akan menekan keluarnya melatonin di tubuh kita gitu. Tapi itu ada kaitannya sama biological clock, circadian rhythm gitu ya. Tapi ntar tuh dibahas di teori lain deh. Dah.